Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai two finger grippers manufacturing process. Sebagai pemateri, saya Nur Rahman, NIM 220441008. Kemudian pemateri kedua yaitu rekan saya Rahmat Saiful Mujab dengan NIM 220441016. Nah, sebelum kita ke pembahasan pokoknya, kita harus paham dulu apa itu yang disebut dengan grippers. Nah, dalam bahasa Inggris itu kan gripper artinya penggenggam. Dalam manufaktur itu sendiri, gripper adalah perangkat yang memungkinkan robot untuk mengambil dan memegang benda. Bisa disingkat supaya lebih simpel, yaitu gripper adalah lengan robot. Nah, ketika dikombinasikan dengan lengan robot, industri kolaboratif, gripper memungkinkan produsen untuk mengotomatiskan proses utama seperti inspeksi, perakitan, pengambilan, penempatan, dan perawatan mesin. Nah, dari tipe-tipe grippers ini ada 5 tipe. Pertama, ada servo electric gripper. Yang kedua, ada jaw gripper. Nah, yang ketiga ada soft and flexible. Yang keempat ada pneumatic. Dan yang terakhir ada two finger. Servo electric grippers. Nah, gripper ini yaitu gripper yang menggunakan motor servo sebagai aktuator. Nah, seperti di belakang gambar ini ada gambar untuk gripper jenis ini. Nah, di lengan robot ini ada servo di sini nih. Servo ini akan membuat si lengan yang di depan ini jarinya akan bisa membuka dan menutup. Kemudian ada jaw gripper atau three finger gripper. Adalah gripper yang memiliki 3 jari di capitnya. Nah, seperti gambar ini. Ada 3. Tuh. Yang 2 dan ini yang ketiga. Kemudian soft and flexible gripper adalah gripper yang memakai capit dengan bahan yang lebih fleksibel sehingga dapat mengambil benda yang sulit dicekam gripper lain. Nah, jadi gripper ini dengan menggunakan si jari yang fleksibelnya memudahkan ketika menggenggam benda yang akan diambil, sehingga permukaan yang menyentuh benda tersebut akan lebih besar atau lebih luas atau lebih banyak dibandingkan dengan gripper yang menggunakan jari yang keras. Sehingga ini adalah salah satu keuntungannya. Kemudian ada pneumatic gripper. Gripper ini adalah gripper yang capitnya berupa silinder yang dapat menyedot benda dengan sistem pneumatik. Nah, seperti gambar ini. Bendanya ini disedot dengan silinder ini sehingga benda ini menempel. Nah, dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu two finger gripper. Gripper jenis ini adalah sebuah gripper yang dapat dipakai menggunakan aktuator elektrik maupun pneumatik yang sangat fleksibel.
Lalu capitnya bergerak secara paralel dengan mekanisme mekanik yang terhubung ke aktuator. Gripper ini sangat banyak sekali dipakai di industri. Kemudian ada manufacturing plant dari gripper. Ada 11 manufacturing plant dari gripper ini. Ada 11 manufacturing plant dari gripper ini. Dari awal yaitu membuat desain CAD untuk body gripper sampai finishing. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rahmat Saiful Mujab. Ya, saya Rahmat Saiful Mujab akan melanjutkan presentasi dari teman saya Ibnu Rahman. Kini kita akan mulai membahas bahasan inti dari presentasi ini sesuai dengan manufacturing plan. Yang pertama ialah kita harus membuat desain CAD dari gripper tersebut dahulu agar bisa memikirkan sistem mekanis, komponen motor yang dipakai harus motor stepper apa, lalu untuk melakukan beberapa simulasi. Ini adalah desain awal dari prototype gripper yang dibuat di proses manufaktur. Lalu di sini kami memiliki exploded animation. Seperti yang bisa dilihat di sini, kami memakai beberapa pena untuk menghubungkan mekanisme capit. Lalu kami juga memakai bantalan dan ring di sini. Di sini bantalan dan ini ring agar memperkuat hubungan pena dengan mekanisme capitnya. Lalu untuk menghubungkan bodi atas dan bawah, kita memakai baut. Lalu di sini juga seperti yang dilihat, kita memakai motor NEMA 8. Lalu kami akan menjelaskan sistem mekanis dari gripper yang kami buat, yaitu one gear, dan alasan kenapa kami memilih one gear sebagai sistem mekanis. Untuk sistem mekanis yang pertama, itu lebih cocok untuk servo dan tidak akan cocok dengan prototipe gripper yang akan kami buat. Kenapa? Karena posisi motornya akan ada di bawah sistem mekanis, sedangkan pada desain CAD kami, capitnya pun mempunyai dimensi yang cukup tebal, tidak seperti dimensi pada capit yang mekanisme yang ini. Dia seperti tampak hanya plat-plat saja yang di laser cutting tipis, sedangkan yang kami itu tebal, jadi tidak mungkin memakai mekanisme servo ini. Lalu untuk yang kedua ini ada sistem rack and pinion. Kenapa kami tidak memakai ini? Karena sistem rack and pinion membutuhkan gerakan linear di aktuatornya atau gerakan maju mundur, sedangkan yang kita praktikkan di proses manufaktur 3 yaitu memakai motor stepper, gerakannya itu rotasional clockwise atau counter clockwise. Jadi kami tidak memakai ini karena ini membutuhkan motor linear ataupun sistem pneumatik seperti aktuator silinder ataupun yang lainnya. Dan didapatlah one gear atau sistem roda gigi cacing. Roda gigi cacing akan dilubangi sebesar dimensi poros atau shaft dari motor stepper NEMA 8, lalu ditempelkan ke bagian bodi. Motor NEMA 8 pun kita buat mounting bracketnya biar lebih kuat dan tidak bergoyang waktu di assembly nanti. Nah, ini adalah simulasi yang kami katakan tadi. Kenapa kita harus membuat gripper? Karena kita akan membuat beberapa simulasi, salah satunya ini, yaitu sistem mekanis dari roda gigi cacing.
seperti yang dilihat. Jika dia forward maka akan membuka, jika dia reverse maka akan menutup. Lalu gerakannya pun kita batasi untuk maksimalnya itu sebesar 120 derajat, dan untuk minimalnya sebesar 5 derajat. Untuk apa? Untuk menghindari bentrokan atau crash antara komponen capit. Yang pertama komponen capit dengan body, yang kedua komponen capit antar capit. Bisa dilihat, ini adalah jika tadi kurang jelas di exploded animation, ini adalah baut untuk penghubung antara body atas dan bawah. Ini adalah pena dan bantalan. Ini adalah roda gigi cacing. Lalu ini untuk wiring sirkuitnya, kita memakai Arduino Nano. Kenapa kita memakai Arduino Nano? Karena kita ingin membuat rangkaian kontrol yang simple dan compact, dan sebenarnya masih bisa diperkecil lagi memakai micro, tapi untuk mempermudahnya jadi kita masih memakai nano. Lalu di sini juga ada driver motor A4988 yang biasa digunakan memang untuk motor stepper. Kenapa digunakan driver motor? Yang pertama untuk mempermudah pemrograman pada motor stepper, dan juga untuk sebagai tambahan pengaman, karena jika ada beban berlebih, yang pertama akan masuk ke kapasitor. Yang kedua, jika mesin masuk, dia bakal masuk ke driver dulu. Jadi kalau ada beban berlebih, drivernya akan mati terlebih dahulu, tidak langsung ke controllernya atau ke Arduino-nya. Lalu di sini kita pakai motor NEMA 8. Lalu di sini ada terminal block untuk masuk untuk input kabel dari sumber eksternal. Lalu di sini juga ada push button. Untuk di versi prototipenya kita masih memakai push button untuk kontrol, tapi mungkin untuk kedepannya kita akan memakai HMI atau yang sering disebut Human Machine Interface, ataupun interface lain di aplikasi-aplikasi mungkin yang lain bisa, ataupun memakai joystick mungkin bisa nanti. Lalu ini adalah printed circuit board-nya atau PCB-nya yang dibuat dengan mesin grafir. Mula-mulanya PCB ini dibuat desainnya di Eagle, lalu untuk mendapatkan G-code-nya untuk mesin CNC itu kita convert di Altium, lalu dieksekusi di aplikasi mesin PCCam. Ini adalah Arduino-nya. Ini adalah push button. Ini T-block. Ini A4988. Lalu ini adalah bottom layer. Mungkin mungkin jika ada versi seriusnya atau ada kelanjutan tentang project ini, mungkin kita akan memakai SMD nantinya untuk membuat rangkaian ini agar lebih compact lagi. Lalu ini ada slide tentang program yang kami buat. Karena ini menggunakan Arduino, pasti semuanya juga sudah tahu ya. Di sini pasti ada deklarasi, inisialisasi di sini. Lalu pada void setup pasti ada deklarasi. Lalu pada void loop ini program utamanya.
kita inisialisasi pin yang akan kita pakai, yaitu pin 11 untuk pin direction, pin 12 untuk pin step yang akan terhubung ke A4988. Lalu di sini ada steps per revolution 200. Langsung di sini ada pin 3 untuk push button dan pembuatan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada deklarasi pin juga, yaitu pin step sebagai output, dir pin sebagai output, let built-in sebagai output. Lalu di sini juga ada dua fungsi, yaitu void clockwise. Saya hapus dulu agar lebih jelas. Di sini ada fungsi clockwise dan ada fungsi counterclockwise. Nah, jika kita ingin clockwise, maka kita harus membuat direction pin pada A498 itu 1 atau high. Jika kita counterclockwise, maka kebalikannya itu low. Lalu untuk menjalankannya kita harus meng-on-off-kan step pinnya. Sebagaimana cara kerja motor stepper, dia itu harus diberi pulsa-pulsa. Jadi kita harus membuat pin stepnya on, lalu di delay, lalu kembali off, lalu delay lagi, lalu kembali high lagi sampai steps per revolutionnya terpenuhi, yaitu 200. Lalu selanjutnya di sini Arduino akan membaca dari nilai tombol. Jika tombolnya aktif, maka nilai count akan bertambah. Nah, jika nilai count 1, yang mana ini artinya baru pertama kali dipencet atau baru pertama kali ditekan, dia akan memanggil clockwise. Jika sudah kedua kali, maka dia akan memanggil counterclockwise dan akan mereset nilai count. Jadi untuk ketiga kalinya nilai count akan menjadi 1 lagi, lalu akan clockwise lagi, lalu counterclockwise lagi, dan seterusnya. Lalu ini adalah proses manufaktur dan fabrikasi. Yang pertama untuk body, karena bodinya ini memiliki profil-profil yang cukup sulit untuk milling manual, jadi kami di sini asumsikan menggunakan CNC milling. Hampir semua bodinya menggunakan CNC milling. Dan ini adalah salah satu video simulasi dari bodi atas yang memakai CNC milling. Nah, begitu. Lalu yang kedua, di sini juga masih di sekitaran bodi. Karena komponen bodi itu akan berpasangan, maka dari itu kita membutuhkan beberapa toleransi dan kekasaran, yaitu kekasarannya didapatkan ya harus halus agar komponen tersebut mau menempel dengan pas, yaitu dengan menggunakan surface grinding machine atau mesin untuk menggerinda permukaan. Lalu yang selanjutnya ada pada komponen rubber, yaitu pada fingertipsnya. Pada fingertipsnya itu karena bahan dasar rubber, jadi kita menggunakan molding. Kenapa kita memilih molding? Karena jika kita berbicara tentang produksi massal, pasti memakai mesin molding ini akan sangat efektif dan efisien, karena dalam satu kali pencetakan itu bisa memproduksi beberapa komponen si fingertips ini, dan juga bentuknya akan lebih akurat karena komponen fingertips ini akan berpasangan dengan komponen sapit, jadi kita harus membuatnya seakurat mungkin. Makanya kita memilih untuk mengasumsikan menggunakan mesin molding rubber. Lalu yang selanjutnya manufacturing dan fabrikasi untuk PCB.
Seperti yang sudah tadi saya katakan, PCB itu dibuat menggunakan mesin grafir yang berbasis CNC. Nah, mesin grafir ini prinsip kerjanya adalah menggores PCB, menggores jalur PCB. Lalu dilubangi menggunakan mata bor yang sesuai. Lalu di sini ada worm gear sebagai mekanisme utama di prototype gripper kami. Untuk worm gear yang pertama itu dibuat benda itu mula-mula silindris dengan dimensi yang sudah ditentukan. Lalu untuk di tengahnya diberi lubang dengan mesin bor. Lalu yang kedua, kita akan memakan sisinya. Dengan menggunakan pisau pahat. Ini untuk membentuk cekungan untuk ulirnya nanti, untuk gear lurusnya. Lalu yang selanjutnya kita membuat garis-garis ulirnya dengan menggunakan tab yang digerakkan secara manual, diputar secara manual selama kurang lebih 2 kali untuk membentuk garis ulirnya. Selanjutnya tab akan disambungkan ke cak lalu diputarkan, lalu akan melakukan proses pemakanan pada sisi-sisi gear yang akan menghasilkan gigi-gigi pada gear tersebut. Lalu yang terakhir untuk pembuatan gear lurusnya yang akan dihubungkan ke shaft motor stepper juga menggunakan mesin bubut manual, yaitu yang pertama dilakukan adalah untuk membuat proses pemakanan untuk membuat benda silinder terlebih dahulu, lalu pemakanan untuk membuat ulirnya, lalu yang terakhir adalah proses pelubangan untuk lubang ke shaft stepper motor. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.